Dan yang paling aku ingat itu pada saat mau masuk ruangan operasi, itu aku udah kayak ngejen gitu. Dan bidannya itu bilang, jangan ngejen mbak, jangan dijen. Welcome to Aida Arya Channel. So hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Aida Arya Channel. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian semua tentang pengalaman pribadi aku ketika aku mau melahirkan. Jadi di sini aku mau menceritakan tentang pengalaman pribadi aku ketika aku mau lahiran pada saat hari H mau melahirkan. Nah, pada saat mau melahirkan itu, jadi pada saat itu aku masih sempat buat cana guys seharian. Nah, buat kalian yang pengen tahu ceritanya yang lebih detail, pengen tahu ceritanya seperti apa, jangan lupa untuk di subscribe dulu videonya, oke? Nah, baiklah, kita langsung aja ke ceritanya seperti apa. Tapi sebelum itu aku mau jelasin bahwasanya penjelasan dari dokter, prediksi aku melahirkan, keterangan dari dokter dan bidan aku itu tepat pada tanggal 15, tepat bulan 3, yaitu bulan Maret pada saat itu. Namun yang terjadi itu semua meleset. Yang pada awalnya itu prediksinya lahiran pada tanggal 15 itu meleset ke akhir bulan, tepat pada tanggal 27. Jadi lahirannya itu mundur 2 mingguan gitulah ya 2 mingguan gitu. Nah, jadi guys, pada saat aku mau melahirkan itu seharian di situ aku masih sempat kayak buat cana. Kalian tahu sendiri kan, buat cana itu seperti apa susahnya, sulitnya, dan ribetnya itu seperti apa. Karena buat cana itu kan banyak banget stepnya, banyak banget prosesnya. Ngadonnya harus awalnya begini, terus lanjut begitu, masih digoreng lah, dikembangin lah, apa segala macam. Itu kayak ribet banget kan ya. Namun pada saat itu tuh aku masih nyempet-nyempetin buat cana, padahal pada saat itu aku udah kayak ngerasakan kontraksi yang rasanya tuh udah nano banget, udah sakit banget, dan kontraksinya tuh udah lumayan kayak cepet lebih sering kayak gitu ya. Tapi di situ aku masih sempet soalnya aku pada saat itu tuh pengen gerak gitu, nggak pengen diam-diam aja, nggak pengen duduk-duduk aja gitu, pengen gerak. Dan pada saat itu juga aku belum yakin gitu kalau mau melahirkan, karena aku tuh udah sering mengalami kayak kontraksi palsu gitu di sebelumnya. Jadi pada saat itu aku masih belum yakin, mungkin ini masih kontraksi palsu lagi lah kayak sebelumnya. Nah, akhirnya ya udah deh, aku lanjut aja ngadonnya gitu. Di situ aku buat caranya sama kakak sepupu aku. Nah, terus udah itu kan seharian full tuh sampai Isya itu masih belum selesai guys yang bikin gitu. Terus habis asar itu kayak udah sakit gitu. Jadi sambil ngadon canainya itu kayak udah sakit banget. Jadi pada saat sakit aku berhenti sebentar, kayak tarik nafas gitu sebentar. Nah, kalau udah reda jadi aku lanjut lagi ngadonnya gitu. Dan pada saat itu si mami aku itu, ibu aku tuh kayak ngeliat aku kayak udah sering ngerasa sakit gitu, kayaknya udah ngerasa kalau ini kan udah tanda-tanda gitu lah, udah waktunya ngerasa. Akhirnya pada saat itu kayak negur gitu, udahlah berhenti, jangan dilanjutkan. Tapi itu aku masih nanggung, ini belum selesai juga, bentar lagi udah selesai, udah tahap goreng gitu, udah digoreng juga, jadi masih lanjut. Nah, udah lanjut habis maghrib itu kan masih belum selesai ya, itu kan kayak buatnya tuh kayak lumayan banyak juga sih, jadi lama nggak selesai gitu. Udah habis maghrib itu kayak sakitnya udah mulai makin sakit. Akhirnya di situ mama kayak lihat aku, paling ngeliat aku, mungkin karena ngeliat aku yang udah kesakitan gitu, jadinya mamaku tuh marah gitu. Udah deh, stop, berhenti, jangan dilanjutkan katanya, udah sakit-sakit kayak gitu malah masih buat canai segala katanya gitu. Jadi ya udahlah, pada saat itu aku berhenti dan dilanjutkan oleh kakak sepupu aku. Jadi pada saat itu aku cuma liatin aja gitu, lihat kakak sepupu ya sambil bantu gitu, kayak mindahkan cuman kerjanya yang ringan-ringan waktu itu ya.
Jadi yang menyelesaikan itu kakak sepupu aku. Nah terus sudah habis isya itu udah kayak keluar air gitu kan ya, udah kayak aduh sakitnya udah makin kenceng, makin sering. Akhirnya teleponlah ke bidan, dan sama bidan itu disuruh ke rumahnya. Udah ke rumahnya langsung aku dirujuk ke rumah sakit. Nah sampai di rumah sakit itu kan udah nggak boleh makan, ya udah disaranin puasa gitu, udah nggak boleh makan apa-apa. Terus aku di situ kebayang cana yang seharian aku bikin. Aduh aku pengen cana itu, tapi kan udah nggak boleh makan gitu ya. Akhirnya aduh sayang kan, udah capek-capek juga, udah ngeluh yang bikin sambil sakit-sakit segala. Jadi aku di situ kepikiran ke cana gitu, sayang gitu nggak dimakan. Dan berhubung aku disaranin untuk operasi sesar dan jadwalnya itu jam 7. Jadi besoknya itu pada jam 7 baru di situ aku melangsungkan operasi sesar. Nah, di sini aku mau cerita lagi nih. Jadi pada saat udah sampai di rumah sakit, di situ aku masih ngotot nggak mau operasi sesar. Aku masih ngotot pengen lahiran normal. Padahal di situ ya kan bayinya juga dilihat kayak ukurannya besar, babynya besar, beratnya besar. Itu kalau nggak salah 37. Nah ya di USG terakhir itu 37. Pada saat mau melahirkan itu USG-nya 37. Jadi kayak udah besar, sedangkan panggul aku tuh sempit gitu, kecil. Jadi tapi pada kan dokternya bilang gini, kita nggak menyarankan, tidak memaksa untuk operasi sesar, masih bisa normal gitu. Jadi aku mikirnya ya udahlah normal aja gitu. Tapi pada saat itu aku kan udah nggak kuat ya, udah sakit banget, kayak ngeluh, rasanya tuh nano banget. Jadi betul-betul udah sakit, kayak sakitnya kalau udah sakit itu aku tuh kayak nangis lah semua tuh tangan. Jadi suami aku yang di samping aku, kalau pada saat aku hamil, jadi suami aku tuh ikut nangis juga, jadi gitunya. Dan dia juga bilang udahlah sesar aja gitu, jangan maksa gitu. Sesar aja, takut kenapa-napa, takut yang penting kan anaknya lahir selamat, ibunya juga selamat gitu. Ya udah pada saat itu aku masih nunggu izin dari bapak, apa boleh apa enggak. Pada saat bapakku udah menyarankan, udah dapat di ACC lah gitu sama bapakku, boleh gitu. Jadi barulah aku memutuskan gitu untuk lahiran sesar. Dan yang paling aku ingat itu pada saat mau masuk ruangan operasi itu aku udah kayak ngejen gitu, dan bidannya itu bilang jangan ngejen mbak, jangan dijen katanya. Udah tapi ya gimana ya, kan udah ngejennya itu kan kayak bukan dari aku gitu, dari bayinya sendiri kan, dalam udah dorong gitu mau keluar gitu kan, kayak refleks mau nggak ngejen itu ya gimana gitu ya, nggak bisa, soalnya kan udah memang dari bayinya sendiri kan udah mau keluar gitu, jadi udah dorong. Jadi pada saat masuk ruangan operasi itu udah kayak udah ngejen gitu. Jadi di situ lucunya tuh kayak udah ngejen gitu. Akhirnya pada saat dibius tuh di belakang aku tuh dirangkul gitu, di sini dipegang, dipeluk sama bidannya gitu, biar aku nggak ngejen lagi gitu, biar nggak kesakitan. Akhirnya pada saat itu, pada saat aku disuntik bius nih, disuntik tuh kayak nggak kerasa apa-apa, soalnya udah saking sakitnya aku yang ngejen gitu, udah sakit, udah ngerasa kram gitu, udah saking ngerasa sakitnya tuh sampai disuntik di sini nih, di tulang di bagian belakang ini tuh nggak ngerasa apa-apa gitu. Akhirnya udah selesai disuntik, barulah di situ aku udah nggak ngerasa ngejen lagi. Nah, jadi di video ini aku tuh nyaranin pada kalian bunda, kalau memang kalian mau operasi sesar gitu ya, lebih baik kalian tuh rencanakan lebih awal, jangan seperti aku gitu masih ngotot tuh melahirkan normal. Jadi pada saat itu udah ketika masuk ruangan operasi, jadi udah ngerasa nano gitu, udah ngerasa sakit gitu, ngejen gitu. Jadi kalau kalian mau semisal mau operasi, lebih baik kalian tuh memutuskan di jauh-jauh hari sebelum kalian merasakan kayak kontraksi kayak gitu. Nah jadi guys, seperti itulah ceritanya, semoga kalian suka videonya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe di bawah.
Thanks for watching and see you on my next video. Bye. Yeah.